tiba-tiba muncul sebuah kaki raksasa penuh bulu di depan mereka, lalu menghilang lagi. "Astagfirullahaladzim," kata mereka kaget dengan bersamaan sambil saling memeluk dan menutup mata rapat-rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu teman-teman semuanya yang masih setia mendengarkan Untung Direkam. Kali ini saya ingin melanjutkan tulisan UP, Uji Nyali. Kita sudah ada di part kedua. Jadi yang belum nonton part pertama, silahkan ditonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Pocong, Ted, pocong. Iya itu ada pocong, teriak Sinyo, Teddy dan para gadis. Ya memang aku sengaja meminta para sosok itu menampakkan dirinya. Aku hanya tersenyum melihat para sahabatku ketakutan. Tiba-tiba angin berhembus kencang di sekitarku, menggoyangkan dedaunan yang ada di halaman belakang rumahku. Tak berselang lama, keris-keris yang ada di kamar pusakaku berterbangan melewati ventilasi udara yang aku buka tadi. Para keris itu berputar-putar di atasku, membuat teman-temanku semakin ketakutan. Para sahabatku semakin histeris, bahkan mencoba membuka pintu dapur. Inilah yang terjadi saat seseorang terlalu ketakutan. Mereka tidak bisa berpikir logis. Jelas-jelas pintu dapur tadi aku kunci. Karena usaha mereka gagal, mereka hanya bisa meringsut di pojokan depan pintu dapur. Aku penasaran sekuat apa mental mereka. Para sosok penjaga rumahku terus mendekati mereka, namun mereka masih bertahan walau menutup matanya rapat-rapat. Kuatkan hati, pikiran dan mental kalian. Mereka sama dengan kita, hanya wujudnya saja yang berbeda. Itu teriakku kepada mereka. Teddy dan Sinyo mulai membuka mata mereka dan mulai mencoba menenangkan diri. Walau banyak sosok menyeramkan di depan mereka, seperti pocong, kuntilanak, bahkan ada juga yang baru aja datang. Namun tidak berlangsung lama mereka kembali meringsut di pojokan pintu itu. Lumayanlah ngerjain mereka, batinku. Aku pun menarik semua sosok-sosok itu kembali. Hanya beberapa keris yang masih berterbangan di atasku. Lalu keris-keris itu berdiri di tanah dan mengelilingiku. Sudah, buka mata kalian. Ngapain di situ? Kesempatan dalam kesempitan ya, teriakku pada mereka. Mereka mulai membuka mata satu persatu dan akhirnya semuanya kembali duduk. Namun sepertinya raut wajah mereka masih terlihat takut. Katanya mau lihat, penasaran katanya. Giliran dikasih, pada takut. Serem. Aku mau pulang ya mas, kata pacar Teddy. Iya, aku juga mau pulang mas. Gak kuat aku, sahut pacar Sinyo. Gimana nyo, Ted? Masih mau lanjut? Kataku. Besok aja deh, kasihan mereka. Sampai ketakutan begini loh, kata Teddy. Ya, baru aja. Masa begituan aja udah pada takut, kataku sambil mengelus salah satu keris yang ada di depanku. Pam. Tiba-tiba muncul sebuah kaki raksasa penuh bulu di depan mereka, lalu menghilang lagi. Astagfirullahaladzim, kata mereka kaget dengan bersamaan sambil saling memeluk dan menutup mata rapat-rapat. Hei, kok pada malah pepelukan? Jiwa jombloku ini lo meronta-ronta, teriakku sambil tertawa. Bercandaanmu itu loh, gak lucu, teriak Teddy. Aku pun mengambil keris yang ada di sekelilingku satu persatu, lalu membuka pintu dapur dan meletakkannya kembali kepada kamar pusaka milikku dan tak lupa untuk menguncinya kembali. Setelah itu aku kembali menghampiri para sahabatku. Saat sampai di teras belakang, tiba-tiba aku dipegangi Sinyo.
sementara Teddy dan para gadis mengucil-ngucil rambutku dan menggelitikiku. Woi, apaan nih? Jangan geli kataku kegelian. Ini pembalasan kami, Bos Demit, kata mereka kesal. Iya udah, ampun, teriakku. Mereka pun melepaskanku, aku lemas digelitiki. Aduh, udah ya. Mereka malah tertawa Mereka malah tertawa bersamaan, mengetawaiku lemas. Ya sudah, bentar lagi ya mas, sudah jam 10 ini, kita pulang. Tunggu di sini dulu, kataku. Aku pun mengambil air pada 4 gelas lalu membacakan mantra dan memberikan kepada sahabat-sahabatku. Minum ini, sholawat dulu 3 kali sebelum minum ya, biar gak ada energi yang menempel ke kalian, kataku. Tanpa menjawab, mereka pun meminum air putih itu. Setelah itu aku memegang kepala mereka dan membaca mantra satu persatu. Ya udah beres semuanya. Besok masih mau uji nyali gak? Tambahku. Janganlah, serem aku mas, kata pacar Teddy. Apa yang kalian takuti? Belajar percaya bahwa manusia itu selalu dilindungi Tuhannya. Pasrahkan saja semua sama Sang Gusti. Kekuatan macam apa sih yang bisa mengalahkan kekuatan yang Maha Kuasa? Berbanyak doa dan kuatkan hati agar Sang Gusti juga senang melindungi kalian. Nasihatku kepada mereka. Iya mas Hupe, sahut pacar Sinyo. Jangan iya doang, dilakuin ya di rumah ya, kataku. Iya ya mas Hupe bawel. Ya sudah, kami pulang dulu ya, udah malam ini. Ya sudah, silakan. Mereka pun membantu merapikan gelas lalu pergi ke depan rumah denganku. Ibu, mana Pe? Mau pamitan dulu? Udah tidur. Langsung aja deh. Nanti aku salamin sama ibu. Ya sudah deh, kata Teddy. Aku mengantar mereka sampai teras dan mereka pun pergi mengantar pacar mereka. Besok aku uji lagi kalian. Dan kepercayaan kalian pada Sang Gusti juga mesti harus semakin kuat, batinku. Keesok harinya, tepat setelah Isya, aku sedang duduk-duduk di teras rumahku sambil ngopi. Kebetulan hari ini ibuku pamit untuk menginap ke rumah budeku. Kangen sama anak kakak sepupu katanya. Saat sedang asik menikmati kopi, datanglah 2 unit motor beserta pemiliknya dan pasangan mereka masing-masing. Nah, ini yang aku tunggu. Mereka sudah pada datang, batinku. Maaf mbah, numpang tanya. Benar ini rumah Mas Hupe, kata Teddy yang baru saja turun dari motor. Masih saja kamu bercanda. Oh iya mas, iya benar kok. Mari silahkan masuk, jawabku ikut bercanda. Tiba-tiba kami bertawa bersama. Ibumu mana Pe? Tanya Teddy. Lagi nginep di rumah bude, jawabku. Jadi gimana nih? Udah siap mental kalian? Aku bukain mata batin kalian ya, biar jelas gitu ngeliat rumahku. Enggak, aku takut. Kemarin aja udah serem kayak gitu. Sampai keinget terus loh mas aku, sahut pacar Teddy. Alah, lemah. Lah, terus ngapain kalian kesini kalau masih saja takut? Lemah-lemah gini, Mas Hupe tuh enak-enak aja udah biasa. Nah kami udah lemah deg-degan terus, celutuk Sinyo dan pacarnya. Alah, alibi kamu itu. Kita mau ngopi-ngopi aja, Pe. Udahlah, gak penasaran lagi sama gituan kok kita, kata Teddy sambil mengacungkan 2 jari. Ya sudahlah, kita ngopi di kamarku aja ya, kataku. Siap bos. Ya sudah, ayo bantuin ke dapur, kataku sambil berdiri dan melangkah menuju dapur. Tanpa menjawab, mereka pun mengikutiku menuju dapur. Namun saat di ruang tamu, TV yang awalnya mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya. TV menyala sendiri Mas Hupe. Gimana nih? Teriak pacar Sinyo yang berjalan paling belakang. Spontan yang lain juga merapat kepadaku. Kebiasaan. Apaan sih? Nempel-nempel risih woi, teriakku. Horor banget rumahmu Pe. Numpang berlindung ya, kata Sinyo cengengesan sambil memegang pundakku. Lagian jadi orang kok penakut banget sih kalian. Kalau kayak gitu mereka malah seneng-senengin kalian.
jadi bahan guyonan mereka nanti, jelasku. Ya maklum lah mas, kami takut. Lah kalau mereka keluar pakai wujud kayak Kun Junpo sih, kita nggak bakalan takut ya, jawab pacar Teddy sambil cengengesan. Alah, korban film Korea ini, kataku. Akhirnya kami pun sampai di dapur. Mereka aku suruh memilih kopi kemasan yang memang selalu di stok sama ibuku. Sambil menunggu air mendidih, kami pun ngobrol sambil membakar rokok. Mas Upe, ada yang narik-narik bajuku, ini apa ya mas? Kata pacar Teddy. Aku melihat trio bocil yang ada di rumahku sedang berlari-lari dan salah satunya menarik baju pacar Teddy. Ayo nakal, tak sentil loh, kataku pada para bocil itu. Mereka pun lari ke halaman belakang sambil masih tertawa cekikian. Andai aku seperti mereka, bisa tertawa lepas tanpa beban, batinku. Mas, ngomong sama siapa sih? Ada yang ngisengin aku ya? Tanya pacar Teddy. Oh iya, itu tadi loh 3 anak kecil yang memegang. Kerjaannya tuh lari-lari melulu di rumahku, kataku. Terus mereka di mana sekarang mas? Kabur tuh ke halaman belakang. Tadi habis aku omelin. Tuh kan, demit aja takut loh sama Mas Upe. Emang dasar bos demit ente tuh, tanya ejek Teddy kepada aku. Alah yaudahlah, tuh, airnya udah mendidih, buruan seduh kopinya, kataku. Dengan cepat Sinyo langsung menuangkan air panas ke setiap gelas yang berisi serbuk kopi itu. Dah, yaudah yuk, kita naik ke kamarku, kataku. Oke, kami pun langsung naik ke lantai 2 di mana kamarku berada, sambil masing-masing membawa gelas berisi kopi mereka tentunya. Sesampainya di depan pintu, aku langsung membuka pintu dan tak lupa mengucapkan salam. Rahayu, kataku. Assalamualaikum, teriak para sahabatku serentak. Kami pun masuk ke dalam kamar dan teman-temanku duduk di lantai kamarku. Aku pun menyalakan TV lalu duduk bersama mereka. Kalian tahu kenapa aku selalu mengucapkan salam saat aku masuk kamar? Berbeda saat aku masuk ruangan lain, tanyaku kepada mereka untuk membuka obrolan. Nggak tahu, memang ada apa? Tapi awal di sini sejuk kok, padahal nggak AC ya. Atau kipas angin juga nggak ada, terus jendelanya juga tertutup, kata Teddy. Dulu kamarku penuh dengan sosok-sosok menyeramkan, tapi sekarang jadi tempat Eyang Seto dan beberapa sosok lain yang energinya kuat. Eyang Seto yang waktu itu ya, sahut Sinyo. Iya, beliau itu leluhurku, kataku. Ada juga hewan-hewan gaib di sini. Gitu ya, jawab Teddy. Kalian di sini dulu ya sebentar, aku mau ke kamar mandi, kataku. Aku pun keluar lalu menutup pintu. Tak lupa aku mengunci pintu dari luar, karena kunci kamarku memang selalu aku bawa kemanapun. Tidak pernah aku menggantungkan kunci di kamarku. Woi, Upe, ngapain dikunci kamarnya? Teriak Teddy. Mungkin dia mendengar suara pintu aku kunci. Udahlah, kalian di dalam saja. Uji nyali sekali lagi, teriakku kepada mereka. Mas, gak usah lah, aku takut ini, teriak pacar Teddy sambil menggedor pintu kamar. Bentar doang, aku mau beli makanan, nanti bakal balik lagi kok. Aduh, arek gendeng ini. Bukain woi, Upe, bukain. Ini giliran Sinyo berteriak. Aku tidak menjawab dan langsung turun ke bawah lalu mengambil kunci motor dan keluar. Di luar rumah saat aku memanasi mesin motor, terlihat Teddy membuka jendela kamarku sambil berteriak. Woi, Sarap, buka pintunya, teriak Teddy. Kemudian aku mengegas motorku. Aku hanya melambaikan tangan lalu pergi. Cukup lama aku membeli nasi goreng, sekitar kurang lebih 1 jam lah. Setelah pesananku selesai, aku pun kembali ke rumahku untuk mengecek keadaan para sahabatku. Aneh, kok sepi banget ya? Jangan-jangan sudah pada pingsan, batinku. Aku pun berlari menuju kamar lalu membuka pintu itu. Rahayu, kataku saat memasuki kamarku. Kulihat ternyata para sahabatku sedang di atas kasurku
sambil menutupi diri mereka dengan selimut. "Woi, ngapain di situ? Pada zina ya?" kataku. "Zina matamu itu. Dari tadi ada yang mengaung terus, mengeram pe. Ada juga yang berdehem-dehem. Kami takut makanya ngumpet di balik selimut," kata Sinyo. "Lah ngapain juga kayak gitu? Tak laporin kasus penculikan kamu nanti," kata pacar Sinyo. Iya maaf, emang sengaja gitu kok," kataku. Udah, nih makan dulu. Cuma suara-suara doang aja kok takut," tambahku. "Jangan bercanda gitu lagi lah pe. Nanti kalau ada yang sawan atau pingsan gimana?" "Ya udahlah, jangan pada ngambek gitu. Nih, buruan, nasi gorengnya dimakan," kataku. Mereka pun duduk dan makan bersamaku. "Aku mau tahu kenapa kalian takut sama mereka. Kan sebenarnya kita itu sama dengan mereka," tanyaku. "Ya takutlah sama wujudnya itu loh pe," jawab Teddy. "Loh, kamu tahu kenapa kita disebut makhluk yang paling sempurna dan kenapa kita tidak boleh takut dengan mereka?" Apa ya mas?" jawab pacar Sinyo. "Ditanya kok malah balik tanya, gimana toh?" jawabku. "Jadi begini, raga manusia itu terbuat dari tanah, tapi sukma kita itu terbuat dari pecahan Sang Gusti itu sendiri. Makanya sesungguhnya kita manusia itu memiliki sifat-sifat Sang Gusti itu. Penyabar, penyayang, marah, pemaaf, itu sifat-sifat yang dimiliki manusia. Bahkan jika mau belajar, kita bisa memiliki sedikit kekuatan Sang Gusti. Kedua unsur ini digabungkan dan terciptalah makhluk yang dibilang sempurna ini," jelasku. "Coba bandingkan dengan makhluk ciptaan lain. Misalkan jin, dia memiliki sifat yang sama dengan kita, tapi mereka tidak memiliki raga seperti kita, wujudnya halus. Maka dari itu mereka hanya mampu melihat dengan mengasah batin kita. Seandainya mereka punya raga dengan kita, sesama ciptaannya, kenapa harus takut sih kepada mereka? Binatang takut, sama juga punya raga, punya sukma, tetapi mereka tidak memiliki sifat Sang Gusti. Mereka hanya mengikuti nafsu dan nalurinya. Misalkan tanaman, sama, mereka punya raga dan sukma, tapi dia tidak memiliki sifat Sang Gusti. Raganya tidak sempurna karena tidak bisa bergerak layaknya raga kita. Mereka hanya diam dan bergerak dengan bantuan makhluk lain." "Lalu kalau setan atau demit gimana mas?" sahut pacar Teddy. "Mereka adalah sukma yang tersesat, yang tidak mengerti cara kembali kepada Sang Gusti. Ditambah ada urusan duniawi yang belum terselesaikan. Sebenarnya kasihan sih mereka itu. Mereka adalah jiwa yang merindukan doa. Mereka sering mengganggu manusia. Mungkin ingin berinteraksi dengan kita agar ada teman yang mendoakan mereka," jelasku. "Oh begitu ya Mas Upe. Jadi gimana? Masih takut sama mereka?" "Ya masih lah mas." Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku lalu kembali melahap nasi gorengku. Akhirnya malam itu kami melalui dengan ngobrol dan ngopi saja. Sampai akhirnya mereka pamit pulang dengan sedikit pelajaran yang mereka peroleh. Mungkin sedikit cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Tolong tanggapi cerita ini dengan bijak. Apa yang disampaikan semuanya saya minta maaf kalau ada yang tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan. Semoga kita selalu mendapatkan hikmah dari setiap ceritaku. Salam dari Upe. Salam Rahayu. Terima kasih. Cerita uji nyali selesai. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang mendengarkan cerita kali ini. Terima kasih buat Upe yang sudah mengizinkan. Besok kita lanjutin ceritanya di judul yang baru. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.